Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran jelas suara saya ya? warahmatullahi Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali melakukan pembelajaran ya. Ini adalah pertemuan kita yang keberapa, Nak? Ayo, keberapa? Ketiga ya, saya katakan sebelumnya ya, kita setiap 2 kali pertemuan ya, untuk pembahasan kali pertama kita akan melakukan ulangan harian ya ataupun evaluasi. Nah, jadi hari ini kita hanya evaluasi saja, nanti kalian bisa lihat soalnya di psikologi. Jadi hari ini saya hanya mereview kembali materi kita di minggu lalu ya tentang makna ataupun substansi hak dan kewajiban warga negara. Baik, saya share terlebih dahulu ya. Iya. Kiri. Iya. Ada teman. Oke, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas makna apa itu hak ya, apa itu kewajiban ya, kewajiban dari warga negara. Nah, sekarang adalah bagaimana hak dan kewajiban itu ya, substansinya ya yang terkait dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Agar apa hak dan kewajiban warga negara itu tidak hanya ucapan-ucapan semata, tetapi memang ternyata hak dan kewajiban warga negara ini sudah termaktub ya ataupun terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Artinya resmi secara hukum. Apabila ada yang melanggar antara negara ataupun warga negara, maka ada sanksi yang mengaturnya. Jadi karena memang sudah disahkan secara hukum yang berlaku dalam negara kita, dalam undang-undang kita. Oke, adapun tujuan pembelajaran ya pada hari ini adalah memahami hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Oke, warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Jadi warga negara ini sendiri tentunya memiliki hak dan kewajiban pokoknya. Apa kewajiban dari warga negara? Yaitu membela negara, membayar pajak, ya karena itu salah satu dari kewajiban warga negara. Apa kewajiban negara? Kewajiban negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya kan, alinea keempat. Yang bunyinya ada satu orang yang mau yang mau memberikan pendapatnya, kira-kira bunyi dari kewajiban negara, Nak. Silahkan. Siapa? Ini hari ini kok sunyi ya, saya lihat ya. 20-an. 20-an orang. Ada yang mau ini memberikan pendapatnya, Nak? Kewajiban warga negara. Ayo, melindungi. Ya, silahkan. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, terima kasih Rahma. Saya apresiasi ya, Nak, bagi kalian yang memberikan pendapat dalam pembelajaran. Artinya sama seperti kita di kelas ya, tatap muka. Siapa yang memberikan apresiasi tentunya akan memiliki nilai tersendiri ya, nilai istimewa ya untuk pelajaran saya. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi semuanya sudah ada tertuang dalam undang-undang ya, karena begitu juga dengan kewajiban warga negara, kewajiban negara, hak kita sebagai warga negara juga ada dalam undang-undang. Hak negara terhadap kita sebagai warga negara juga sudah ada tertuang. Jadi semuanya itu saling balance, saling seimbang agar terciptalah keadilan dan ketentraman dalam negara kita. Ya. Nah, jadi siapa yang disebut dengan warga negara ataupun citizen? Jadi warga negara adalah
anggota asli, artinya anggota asli adalah masyarakat asli di bumi, atau hasil naturalisasi, ya, artinya hasil naturalisasi orang asing yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan prosedur, ya, sesuai hasil naturalisasi. Jadi anggota asli ataupun hasil naturalisasi dari negara lain, ya, ataupun bangsa lain yang memiliki kesetiaan terhadap pemerintahan dan berhak atas perlindungan pemerintahan tersebut. Artinya ketika sudah warga negara asing sudah menjadi warga negara Indonesia, maka dia memiliki hak penuh, ya, sebagai warga negara seperti masyarakat di bumi asli, ya. Jadi dia berhak atas perlindungan pemerintah menurut Branks tahun 2004 dia. Nah, yang membedakan antara warga negara dengan penduduk adalah perbedaannya hanya terletak pada hak dan kewajibannya, ya. Kalau penduduk, ya, dia mendiami dalam suatu negara yang sama tapi tidak memiliki hak dan kewajibannya seperti kita warga negara, ya. Namun dia harus tunduk dan patuh terhadap negara di mana dia berpijak, itu dia. Di mana dia tinggal, dia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara tempat dia tinggal. Itu perbedaannya. Ya. Jadi warga negara Indonesia, ya, jadi sesuai dengan pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar kita, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya, ingat, selain pasal 26 ayat 1, undang-undang yang mengatur tentang warga negara secara khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya, yang mana dalam undang-undang ini nanti akan memperlakukan adanya asas kewarganegaraan dan bagaimana warga negara asing itu berproses untuk mendapatkan warga negara Indonesia jika ia inginkan. Jika dia mau menjadi warga negara Indonesia, maka diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Ya, oke. Jadi kewarganegaraan, ya, atau citizenship, ya, salah satu prinsipnya adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak ataupun perlakuan khusus dan tugas-tugasnya sebagai warga negara, ya. Jadi segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, ya, yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan itu, ya, semuanya termaktub dalam sebuah prinsip kewarganegaraan. Nah, adapun asas kewarganegaraan di Indonesia sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan, ya, ya kan, jangan lupa ius sanguinis seperti yang saya ajarkan di minggu lalu, ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan ganda terbatas. Kalau ius sanguinis dia berdasarkan apa, Nak? Ius sanguinis berdasarkan apa? Halo, ingat? Gak apa-apa, kalau salah nggak saya marahi, salah nggak masalah, Nak. Kalau ius sanguinis berdasarkan apa? Ada yang mau jawab? Turunan. Iya, ius sanguinis berdasarkan ke darah keturunan, ya, hubungan biologis. Kalau ius soli berdasarkan kedaerahan, Miss. iya, tempat di mana ia dilahirkan, tempat kelahiran ataupun daerah, ya, tempat kelahiran. Benar. Terima kasih, Rahmat. Ya, jadi secara umum, ya, negara manapun, ya, di dunia ini selalu menganut asas yang dua ini, ius sanguinis dan ius soli. Artinya memilih antara ius sanguinis atau ius soli, ya, berdasarkan negaranya. Ya, namun kalau di undang-undang kewarganegaraan kita, ya, undang-undang kita sudah merevisi dan menambahkan kembali asas kewarganegaraan yang lain, yaitu asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, untuk apa hal ini direvisi oleh pemerintah kita, ya, agar, ya, ini adalah melihat kondisi dari masyarakat kita, yang mana masyarakat kita itu lebih sering melakukan perkawinan campuran, ya. Akibatnya ditambahkanlah ini dia dua asas ini agar apa, Nak? Ya, agar anak yang dilahirkan nanti, ya, dia tidak memiliki masalah apatride, tidak memiliki warganegaraan ataupun bipatride,
Ya, jadi dia bisa masuk ke dalam asas yang ini warganegaraan tunggal ya atau ganda terbatas. Artinya anak yang hasil dari pernikahan campuran beda negara akan bisa memilih asas warganegaraan yang mana setelah dia dewasa, setelah umurnya 17 tahun. Asas warganegaraan berdasarkan ibunya atau ayahnya, seperti itu dia. Jadi bisa ada pilihan dengan adanya tambahan dua asas ini. Itu ya. Bisa dipahami ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi selain dengan asas itu tadi ya, kita juga bisa memperoleh warganegaraan. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya proses naturalisasi. Jadi proses naturalisasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan kewarganegaraan, namun dengan sebuah syarat-syarat tertentu, ya syarat administrasi yang apa ya dibilang, yang kuat lah gitu ya. Syaratnya seperti apa? Jadi syarat dari naturalisasi ya saya tidak sebutkan di slide ini. Jadi salah satunya adalah dia harus sehat secara jasmani dan rohani. Yang pertama itu ya. Yang kedua, jika dia warga negara asing, maka dia terlebih dahulu harus bisa berbahasa Indonesia untuk bisa menjadi warga negara kita, ya. Dan dia tidak boleh terlibat kasus kriminalitas ya di Indonesia. Nah, itu dia. Selebihnya akan ada syarat-syarat seperti pembayaran uang administrasi ke kas negara dan lain hal sebagainya. Jadi itu dia. Dan faktor utamanya adalah dia harus tinggal di Indonesia minimal ya 5 tahun berturut-turut ataupun 10 tahun berturut-turut. Artinya jika ada bangsa asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dia boleh tinggal 3 tahun berturut-turut. 2 tahun di luar negeri, 5 tahun kembali berturut-turut, 2 tahun di luar negeri, 10 tahun tidak berturut-turut boleh, ya ataupun 5 tahun sekaligus gitu. Ya. Jadi perolehan kewarganegaraan selain naturalisasi bisa dari kelahiran, ya keturunan, kewarganegaraan, ya registrasi ataupun administrasi yang sederhana, dan adanya akibat perluasan wilayah negara. Ya. Jadi perluasan wilayah negara ini maksudnya apabila misalnya ada bagian-bagian pulau ya yang tidak terdeteksi itu bagian negara mana diambil oleh warga sebuah negara yang menjadi bagian dari negaranya, maka masyarakat di dalam sebuah tempat itu akan bisa menjadi warga negara dengan adanya sebuah prinsip tadi ya, kewarganegaraan bisa diperoleh jika terjadinya perluasan wilayah negara. Itu dia. Jadi ada 5 poin ya yang mana bisa menjadikan seseorang itu menjadi warga negara di sebuah negara. Oke, sampai sini. Kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi persoalan kewarganegaraan itu bisa bipatride dan apatride ya. Bipatride itu adalah 2 kewarganegaraan ya. Artinya seseorang memiliki 2 kewarganegaraan, apatride tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Nah, di Indonesia bipatride ini tidak berlaku. Nah, jadi di Indonesia itu tidak boleh warga negara itu memiliki 2 kewarganegaraan. Ya, jadi dia harus melepaskan salah satunya. Ya, jika misalnya ibu dan ayahnya menikah ya campuran beda negara, maka dia harus memilih nantinya ikut ayah atau ibu gitu ya. Karena kita adalah negara patriarki, keturunan ayah ya, biasanya lebih dominan ke ayah gitu dia, memilih ayah, seperti itu dia. Nah, tapi itu balik lagi ya, berdasarkan keinginan dari si anak ketika usianya sudah dewasa ya. Itu dia. Oke ya, jadi dewasa di sini dikatakan kalau di Indonesia sudah menikah itu sudah dikatakan dewasa, nah. Itu dia. Jadi dia sudah bisa memilih nantinya ya. Nah, ini seperti yang saya ini sudah kira-kira sudah bisa paham nggak kenapa seseorang itu bipatride atau apatride? Atau perlu saya jelaskan kembali? Di minggu lalu saya kan sudah jelaskan, masih ingat? Halo? Masih ya? Iya. Oke ya, jadi nggak perlu saya ingat ini lagi, saya jelaskan ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sekarang ketika sudah kita bahas ya bagaimana seorang itu memperoleh kewarganegaraan ya, maka ketika sudah menjadi warga negara, maka warga negara itu harus memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, apa saja hak-hak dari warga negara ya? Ini yang sesuai tertuang dalam Undang-Undang Dasar.
Jadi hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya. Sementara kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya. Nah, apa saja hak kita adalah hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi siapapun orangnya, kita berhak ya untuk mendapatkan perlakuan ataupun kedudukan yang sama di mata hukum, ya. Walaupun mungkin kita lihat kalian pikir kenapa teorinya di lapangan itu berbeda ya, Bu, gitu ya. Ketika di lapangan banyak sekali misalnya keadilan itu tidak terlaksana ya kan. Kalau kata orang hukum itu tumpulnya hanya untuk orang-orang atas ya kan, kalangan atas, apalagi para aktor-aktor politik gitu ya. Padahal sementara hak kita sama, memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ini sudah termaktub dalam undang-undang. Oke. Selanjutnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya. Ini sesuai pasal 27 ayat 2. Jadi kita warga negara itu bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Artinya bukan berarti kalau kita pengangguran terus yang menjamin kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu pemerintah, bukan seperti itu ya, nah maksudnya. Artinya apa? Kita memiliki porsi yang sama dengan orang lain untuk bisa daftar misalnya dalam sebuah instansi pemerintahan gitu ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mampu memenuhi kualifikasi itu, ya kita jangan meraung-raung kepada pemerintah ya. Artinya bukan jaminan penuh pemerintah itu mencari-carikan pekerjaan untuk kita. Dan seperti itu maksud ya makna dari pasal ini. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, selanjutnya adalah hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Nah, kalau mungkin untuk kalian yang masih duduk di bangku sekolah ya kita, pendidikan pembelaan negaranya bukan angkat senjata ya, nah, tapi lebih kepada bagaimana kalian bisa belajar bersungguh-sungguh, bergiat ya supaya kalian itu bisa berprestasi, menjuarai sebuah ajang lomba yang dapat mengharumkan nama baik negara ya, lebih terkenal di dunia internasional, seperti itu dia. Ya. Selanjutnya adalah hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikirannya. Ini dalam pasal 28. Jadi kita berhak mendirikan organisasi tertentu ya yang artinya organisasi ini tidak berselisih dengan nilai-nilai Pancasila, itu boleh ya. Mendirikan partai politik itu boleh, sah-sah saja. Nah, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Artinya kita memiliki hak kita untuk memeluk agama, tapi bukan agama yang di luar yang kesepakatan 6 agama yang sudah disahkan di Indonesia ya. Nah, luar itu berarti tidak boleh ya kan. Nah, yang sesuai agama yang kita anut adalah 6 agama yang sudah disahkan, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini pasal 30 ayat 1 ya. Nah, hak mendapatkan pendidikan ya pasal 30 ayat 1 sesuai dengan ini juga ya, sistem pendidikan yang dibangun di Indonesia, bahwa kalau dulu ada wajib belajar 9 tahun, sekarang ditambah ya wajib belajar 12 tahun. Karena memang kalau di negeri ya banyak juga biaya free ya untuk bagi kalau untuk siswa yang di tingkat SD masih diberikan banyak gratis oleh pemerintah ya, karena ya contohnya adalah uang sekolah yang gratis misalnya, karena memang hak mendapatkan pendidikan itu adalah hak kita ya sebagai warga negara. Selanjutnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2 dan 3, ayat 1, 2, 3 dan 4. Ya. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial ya. Serta ini kalau untuk kewajiban ya, wajib mentaati hukum dan pemerintahan ya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Umi. Silahkan. Umi, kalau misalnya yang kayak kepercayaan gitu, Umi itu disahkan nggak Umi di Indonesia? Kepercayaan.
Oh ya, sorry ya nak ya. Tadi ini ya. Oke, jadi kalau untuk kepercayaan dibolehkan, bukan tidak boleh, dibolehkan, tapi tidak secara sah, ilegal ya, di administrasi itu dibuat gitu ya, kepercayaan itu. Siapa yang bertanya? Nanti kita akan belajar tentang Monica. Nanti kita akan belajar tentang aliran kepercayaan. Jadi kalau untuk aliran kepercayaan, ada teman saya dulu aliran kepercayaannya, lupa saya namanya. Dia lebih ke nenek moyangnya, nak, apa namanya? Pahlawan, Parmalip ya. Jadi dulu kalau teman saya itu dia bilang dia bukan agama Kristiani, bukan Islam, tapi Parmalip itu dia. Aliran kepercayaan. Nah, tapi kalau untuk agama yang berlaku di Indonesia secara sah, secara administrasi hanya 6 yang diakui. Nah, itu dia. Kalau misalnya di KTP, Umi, kalau misalnya dia menganut aliran kepercayaan bukan keagamaan, itu ditulis aliran kepercayaannya, Umi? Kalau sekarang, kalau dia kemarin, jadi dibuatnya Kristiani, nak. Tidak ditulis dia, nak. Aliran kepercayaan itu. Berarti kalau di Indonesia sebenarnya aliran kepercayaan itu dibolehkan, Umi, cuman nggak disahkan gitu ya, Umi? Iya, itu dia, nak. Karena kan negara kita hanya mengenal 6 agama yang disahkan secara undang-undang. Ya, artinya secara hukum yang berlaku. Tapi bukan berarti kita membolehkan adanya aliran kepercayaan dianut oleh warga negaranya. Itu dia. Terima kasih, Umi. Sama, nak. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang berpartisipasi pada hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya soal ujiannya nanti. Saya berharap minggu depan kalian lebih aktif lagi ya, lebih banyak lagi yang mengikuti live teaching ya, nak ya. Tetap jaga juga kesehatannya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.